Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Ya, so di video kali ini masih dengan pembahasan untuk tes formatif ya di metode statistik 4121 di modul kelima, yang dimana di modul kelima ini terkait dengan distribusi peluang diskrit, karena nanti akan ada dua ya, distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Nah, di mana di distribusi peluang diskrit itu ada terbagi menjadi tiga ya, secara gambaran umumnya. Yang gedenya yaitu adalah yang pertama binomial, yang kedua adalah hipergeometrik, sama satu lagi adalah distribusi Poisson ya. Sebenarnya tulisannya Poisson, cuman bacanya aslinya adalah Poisson ya. Itu adalah bahasa Prancis. Oke, nah di sini kita bakal bahas untuk yang kegiatan belajar pertama dulu, tes formatif yang pertama, yang dimana terkait dengan binomial. Nah, untuk binomial ada syaratnya ya, ada syaratnya. Karena nanti ini akan membedakan antara distribusi binomial dengan distribusi hipergeometrik ya. Oke, yang pertama adalah untuk si binomial, yang pertama adalah ada chance atau ada kemungkinan gitu ya, ada kemungkinan untuk sukses dan gagal ya, ada sukses dan gagal aja gitu. Nah, ini itu juga sama sebenarnya, sama di hipergeometrik. Nah, yang kedua adalah terdiri dari n pengulangan ya, terdiri dari n percobaan alias percobaan yang dilakukan berkali-kali. Nah, yang ketiga ya, yang ketiga adalah setiap percobaan ya, setiap percobaan itu adalah tidak saling bergantung alias saling bebas gitu ya. Tidak saling bergantung alias saling bebas. Nah, inilah di bagian sinilah yang nanti akan berbeda dengan distribusi hipergeometrik. Yang dimana dalam distribusi hipergeometrik ini diganti dengan ya, setiap percobaan gitu ya, setiap percobaan itu saling bergantung sama lain. Saling bergantung sama lain. Nah, kemudian bagaimana cara supaya biar saling bergantung sama lain? Nah, berarti ketika kita melakukan pengambilan, saya bahwasanya kita melakukan pengambilan antara kayak misalnya nih, ngambil mata bola gitu ya. Nah, otomatis itulah yang akan membedakan dengan antara binomial dengan hipergeometrik. Nah, apa itu? Ya, yang ini dilakukan tanpa pengembalian. Oke, jadi ada syarat khusus kalau kita mengambil-ngambil di sini adalah tanpa pengembalian. Makanya nanti ya tidak bergantung, saling bergantung sama lain gitu kan. Karena next percobaannya itu pasti bergantung sama percobaan sebelumnya gitu. Karena kan pasti jumlahnya berkurang tuh ya, lama kelamaan. Nah, kalau ini tidak bergantung, karena apa? Karena dilakukan dengan pengembalian ya, dengan pengembalian. Nah, jadi untuk membedakan antara binomial dengan hipergeometrik itu ini. Nah, kalau distribusi Poisson gimana? Distribusi Poisson itu beda sendiri. Dia nggak ada hubungan antara sukses ataupun gagal, melainkan dengan tingkat keberhasilan atau rate gitu ya. Rate atau ibarat kata laju lah gitu. Makanya biasanya untuk distribusi Poisson itu biasanya ada di di teori antrian. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ya sudah, jadi kita langsung lanjut aja. Nah, karena berhubung ini tes formatif pertama terkait dengan distribusi binomial, jadi kita tulis dulu ya terkait dengan rumusnya untuk distribusi binomial. Nah, untuk distribusi binomial itu sendiri, peluang gitu ya, peluang suatu kejadian gitu ya. Ini saya tulis X kecil tuh, saya tulis X yang kayak gini aja ya. Ini X besar, maka akan sama dengan gitu ya. Karena kan gini, dari n percobaan. Nah, dari n percobaan itu gitu ya, pasti kan nanti diminta sesuatu yang si X yang ini gitu ya. Maka bisa kita tulis n kombinasi
X gitu ya, N kombinasi X. Nah, dikalikan dengan peluang sukses gitu ya, dipangkatkan dengan X, dan kemudian Q alias peluang untuk gagal dari apa? N dikurangkan dengan X gitu. Jadi kalau misalnya kita berharap bahwasanya 3 kali percobaan gitu ya, dan kita mau berharapnya 2, berarti satunya lagi gagal gitu ya. Oke, jadi ini keterangannya adalah P sama dengan peluang sukses gitu ya, peluang sukses. Dan Q ini adalah peluang gagal. Nah, untuk peluang gagal ini sendiri itu setara dengan yang namanya kita tahu bahwasanya kan peluang sukses dengan peluang gagal itu pasti nilainya 1. Jadi kalau kita punya peluang sukses ya kita bisa nyari peluang gagal, begitu juga sebaliknya ya, satu sama lain. Nah, terus untuk N di sini, N itu adalah banyaknya percobaan gitu ya. Banyaknya percobaan. Kemudian selain banyaknya percobaan, untuk nilai X-nya itu adalah nilai yang diharapkan gitu ya, atau yang pengen suksesnya gitu. Nah, terus juga selain itu, hipergeometrik nanti untuk di bagian 1, 2, 3-nya juga sebenarnya agak sedikit berbeda. Ya, bedanya apa? Kalau nanti itu akan bakal kita bahas untuk di KB2 aja ya, biar nggak kelamaan. Nah, kemudian di sini juga biasanya ada yang namanya rata-rata ya, rata-rata daripada suatu distribusi. Nah, kalau kita anggap saja bahwasanya nilainya dianggap sama rata kan gitu ya, gampang, tinggal jumlah data dibagi banyaknya data. Tapi karena ini kita punya berapa kali sukses gitu ya, alias peluang suksesnya, dan kita berapa banyak percobaan, maka meannya ini setara dengan yang namanya frekuensi harapan gitu ya, atau mungkin yang kita kenal dengan EX kan gitu ya. Nah, ini setara dengan rumusnya adalah N dikalikan dengan P. Dan kemudian untuk standar deviasi alias simpangan baku itu adalah atau mungkin kita bikin varian saja ya. Sigma kuadrat itu sama dengan N kali P kali dengan Q. Yang berarti di sini kita tahu bahwasanya ya harusnya ya sebenarnya kalau kita tulis ya harusnya begini ya, NPQ. Cuman karena kita tahu bahwasanya nilainya itu pasti selalu positif, maka yang kita approve adalah yang positif saja. Ya. Nah, ya sudah. Nah, maka kita langsung aja untuk kerjakan nomor 1. 2 mata dadu dilemparkan sebanyak 3 kali. Oke, jadi 2 dadu dilemparkan 3 kali, dan kemudian ditanya peluang mata dadu yang bernilai 7 sebanyak 2 kali dari 3 kali percobaan. Gitu ya. Nah, kalau cuman ditanya mungkin ini soal peluang biasa ya, cuman tanya peluang untuk mendapatkan mata dadu yang bernilai 7 gitu ya, yang dimana nggak pakai berkali-kali. Nah, sebenarnya juga distribusi binomial itu sebenarnya sama kayak kalau kita bikin tuh bercabang terus menerus gitu ya, bercabang terus menerus sebenarnya. Misalnya nih saya punya misalnya nih dari 3 kali percobaan, otomatis ini kan percobaan pertama gitu ya, ini sukses, ini gagal. Nah, maka ini kan punya peluang P, ini punya peluang Q gitu ya. Terus kemudian di sini akan terbagi menjadi 2 lagi. Nah, kalau pertamanya sukses, maka di percobaan kedua pasti bakal ada yang namanya sukses dan gagal lagi. Gitu ya. Nah, ini P gitu ya. Ini Q. Ini pun juga sama. Jadi sebenarnya ini pengerjaan yang hitungannya adalah bercabang gitu ya. Oke. Nah, nanti dilanjutkan lagi. Oke, lanjut lagi. Nah, maunya apa? Nah, di sini ternyata dari 3 kali percobaan 2 kalinya sukses, berarti P di sini, dan nanti di sini gagal. Makanya kenapa di sini nanti kan kalau kita belajar peluang kan berarti peluangnya adalah ini dikalikan dengan ini dan dikalikan dengan ini. Makanya sama kayak P pangkat 2 alias P pangkat X dikalikan dengan Q dipangkatkan dengan N kurang X gitu. Ya. Dan di mana kita kan mau nyoba nih kira-kira berapa banyak percobaan gitu ya, maksudnya ada berapa cara untuk menyusun yang ini supaya dia sukses tuh ya. Nah, ya udah, berarti kalau misalnya di sini ternyata dicoba ada 5 kemungkinan, ya berarti kalau satu kemungkinan aja peluangnya sekian, ya kalau ada 5 kemungkinan ya tinggal dikali 5 gitu ya. Oke, jadi di sini kita punya informasi
Nah, di sini kita punya informasi N-nya 3. Oke. Nah, dari 3 kita berharap suksesnya itu 2 kali. Berarti X-nya itu sama dengan 2. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ya cuman udah ini aja gitu kan. Nah, peluang untuk mendapatkan nilai 7. Nah, kita tahu bahwasanya untuk 2 mata dadu itu kan satu mata dadu untuk NS-nya sendiri itu ada 36 ya, dapat dari 6 pangkat 2. Alias ya kalau kalian mau pakai tabel juga nanti isinya ada ini. Nah, atau mungkin bisa kalian lihat untuk tabel ini ya. Untuk lihat tabel ini. Nah, di sini 36 itu yang ada di sini gitu ya, yang saya kotakin. Nah, ini nih. Ini was 36, ada 36 ruang sampel. Nah, kemudian di sini diminta yang nilainya 7. Oke, kita coba. Yang nilainya 7 itu 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, maka gitu ya. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya untuk peluang gitu ya. Peluang kalau misalnya sekali ya, kita bahas sekali aja, yang totalnya nilainya 7, nilai sama dengan 7, itu adalah 6/36 alias 1/6. Nah, ya sudah, berarti langsunglah kita itu ya, kita langsung ini. Berarti P X sama dengan X kecilnya adalah 2, maka akan sama dengan yang namanya 3 kombinasi 2 gitu ya. Kemudian dikalikan dengan P-nya, ya kita masukin ke rumus ini ya. X sama dengan 2 sama dengan N-nya 3 kombinasi 2 dikalikan dengan P-nya. Peluangnya berapa untuk sukses? 1/6. Nah, tadi kita mau bersuksesnya suksesnya berapa kali? Ada 2 kali, makanya dipangkatin 2 alias X kan 2. Nah, kemudian untuk Q-nya ya gampang. Ya kan, tinggal kalau misalnya P tambah Q sama dengan 1, berarti kan Q sama dengan 1 kurang P. Berarti Q sama dengan 1 kurang 1/6. Ya, ingat ini 1/1 ya. Jadinya berarti ini 6. Ini 6 kurang 1, jadinya adalah 5/6. Ya udah, ini berarti jadinya adalah 5/6 dipangkatkan 1. Ya sudah, kita hitung dulu untuk 3 kombinasi 2-nya ya. 3 kombinasi 2 itu sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial dikalikan dengan 3 kurang 2 faktorial. Ya, sama dengan 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 1. Jadi jawabannya adalah 3. Ya sudah, berarti kita langsung masukkan aja, ini jawabannya adalah 3 dikalikan dengan 1/36 kali 5/6. Nah, maka jawabannya berapa tuh? Jawabannya ya ini kan sebenarnya 3/1, dan kemudian ini bisa kita sama-sama perkecil gitu ya. Jadi 12. Nah, maka jadinya adalah 5/72. Dan dimana 5/72 ini itu ya nilainya setara dengan yang namanya 0,069 sekian gitu ya. 5 bagi 72 itu adalah segini. Nih, segini ya. 0,0694. Sorry. Kepencet. My bad. Nah, ini dia. 0,694 ya. 5 dibagi dengan 72. 0,0694 sekian. Maka jawaban yang mendekati adalah ya yang domba. Gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2, di dalam suatu wadah terdapat 3 bola putih dan 3 bola hijau. Oke, jadi kita punya di sini dalam sebuah kotak ada 3P dan ada 3H. Kemudian dilakukan pengembalian bola sebanyak 4 kali. Nah, kalau 4 kali, nah ini karena konteksnya kita lagi bahas distribusi binomial, so kita anggap saja bahwasanya dia kita kembalikan setelah kita ambil. Jadi itu jatuhnya kalau ibarat kata ini adalah ini green ya. My bad. Misalkan ini adalah si kotaknya, kemudian saya ambil, kemudian saya masukin lagi, kemudian baru saya ambil lagi gitu ya, random. Nah, maka barulah kita pakai binomial gitu ya. Nah, tapi kalau semisal emang ini tidak dilakukan
pengembalian alias kita ambil terus baru nggak dibalikin terus kita ambil lagi, maka kita itu pakai yang namanya hipergeometrik. Oke, jadi di sini udah jelas bahwasanya kita punya n-nya adalah 4, percobaannya 4 kali. Ditanya probabilitas akan terambil bola hijau. Oke, kita ambil bola hijau sebanyak 2 kali. Jadi kita fokusnya adalah si x-nya ini sama dengan 2. Nah, gitu ya. Kita mau sukses 4 percobaan, 2 kali sukses, 2 kali gagal. Dimana yang kita bahas suksesnya itu adalah si bola hijau. Ya udah, berarti kalau misalnya saya ambil satu di sini bola warna hijau, gitu ya. Warna hijau berapa? 3/6 alias 1/2. Nah, makanya kenapa di sini juga ada syarat tersendiri sebenarnya, tambahannya adalah nilai P gitu ya, nilai peluang suksesnya gitu ya, haruslah konstan ya. Makanya kenapa kalau ini harus dikembalikan gitu ya. Kalau nggak dikembalikan, maka nanti kalau ketika misalnya kita ambil satu bola hijau dan keluarnya bola hijau dulu, berarti kan kita punya 3 putih 2 hijau. Berarti peluangnya bukan 3/6 lagi, melainkan 2/5. Nah, sudah tidak konstan kan, nggak sama kan. Nah, gitu. Oke, berarti nomor 2 ya, ini langsung aja. Berarti peluang kalau misalnya kita mau 2 kali sukses dari berarti di sini ada berapa n-nya? Ada 4. Berarti 4 kombinasi 2 dikalikan dengan yang namanya peluang suksesnya adalah setengah dipangkatkan dengan 2, kemudian dikalikan dengan setengah pangkat 2. Ya, kalau setengah ya ini kan bisa kita hitung ya, Q sama dengan 1 kurang P. Berarti Q sama dengan 1 kurang setengah alias 0,5, ya jawabannya juga 0,5 kan gitu ya. Ya udah, berarti 4 kombinasi 2 tuh berapa? 4 kombinasi 2. Berarti 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Maka jadinya adalah 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 kali 1. Ya. Maka ya ini tinggal dicoret-coret. Ini coret 1, ini coret 2, sama-sama bagi 2 gitu ya. Maka ini jawabannya adalah 6. Ya udah, kita hitung. Berarti ini 6 kali dengan 1/4 kali dengan 1/4. Maka jawabannya adalah 6, ini 6/1 kan ya. 6/16. Sama-sama dibagi 2. 3/8. Yang dimana 3/8 ini jawabannya adalah 0,375 ya. Oke, coba untuk memastikan ya daripada nanti takutnya salah, saya salah kan. Nah, udah benar ya. Oke, 3/8 adalah 0,375. Oke, berarti ini ya emang gak ada jawabannya ya. Ternyata kita punya jawabannya adalah 0,375. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, so kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 3. Nah, untuk nomor 3, suatu ruangan aula yang besar mempunyai 3 lampu merah dan kemudian ada 5 lampu putih. Nah, kemudian dari skala ini disusun secara acak. Dan ternyata seorang ini menginginkan menyalakan lampu sebanyak 4 kali. Berarti di sini sudah jelas n-nya sama dengan 4. Kemudian dari sini dari 4 kali ternyata dia ingin menyalakan lampu merah. Dari 4 percobaan ini dia maunya 2 gitu ya. Nah, dia mau 2 kali. Berarti bisa kita katakan x-nya adalah 2 ya. 2 kali sukses alias 2 nyala lampu merah dari 4 kali percobaan. Berarti di sini yang kita bahas adalah si lampu merahnya gitu ya. Ya sudah, untuk nomor 3 berarti maka untuk si ini untuk n sama dengan 4, x sama dengan 2 saya taruh di sini aja kali ya. Nah, di sini berarti untuk peluang 1 merah itu adalah 3/5 gitu ya. Berarti peluang bukan merah gitu ya, alias peluang warna putih gitu ya, adalah 3/8 ya, ini 3/8. Sedangkan berarti peluang putihnya adalah 5/8. Ya sudah, berarti kalau kita lanjutkan berarti maka ini berarti ini adalah nilai untuk P-nya ya, dan ini adalah untuk Q-nya. Berarti peluang kalau kita ingin nyala 2 merah gitu ya, dari 4 kali percobaan, berarti 4C2 alias NCX gitu ya, dikalikan dengan percobaan suksesnya alias 3/8,
dipangkatkan dengan X alias berapa kali dia ingin sukses alias 2, dikalikan dengan peluang dia gagal alias 5/8, dipangkatkan dengan ya dari dia karena dari 4 kali coba 2-nya sukses berarti 2-nya gagal. Ya udah, berarti tinggal kita hitung untuk 4 kombinasi 2 berapa. 4 faktorial per ini tadi udah dijawab ya. Untuk 4 faktorial itu berarti ini jawabannya adalah 6 gitu ya. Di soal nomor 2 kan jawabannya 4, ada 4, bukan jawaban. Untuk 4 kombinasi 2 kan udah ada nih ya hasilnya. Jadi kita nggak perlu ngitung lagi. Ini berarti jawabannya adalah ini 9/64 dikalikan dengan 25/64. Nah ini kan per 1 ya. Jadi ini saya langsung hitung aja kalkulator ya. Untuk 6/1 kali dengan 9/64 dikalikan dengan 25/64, jawabannya adalah segini ya. Oke, jawabannya adalah 0,329 gitu ya. 0,3295 sekian. Oke, jadi ini jawabannya adalah 0,3295 sekian atau 0,3296 gitu ya. Oke. Nah, jadi jawabannya iya, emang nggak ada lagi untuk soal nomor 3 ya. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Dan di soal nomor 4 ini adalah sebenarnya adalah soal beranak pinak gitu ya, karena emang saling terkait satu sama lainnya. Di sini kita punya informasi 10% gitu ya. 10% dari penduduk tergolong kategori A. Jadi sebenarnya dari sini kita udah punya informasi bahwasanya apa? Ya, P-nya gitu ya. Dari P-nya kita udah punya informasi bahwa P-nya itu adalah 10%. Nah, kenapa? Karena di sini sebuah sampel acak terdiri dari 400 penduduk telah diambil dan kita mau paling banyak dan kita bahas adalah kategori A. Jadi kalau dari secara totalnya aja 10%-nya adalah kategori A gitu ya, dari totalnya aja dari 10% itu kategori A, maka bisa kita katakan peluang suksesnya ya 10%. Nah, 10% alias 0,1 atau kalau mau tulis 1/10 yang monggo gitu ya, nggak apa-apa. Nah, otomatis untuk nilai Q-nya ya jelas adalah 0,9 karena 1 kurang 0,1 jawabannya adalah 0,9. Nah, di sini 400 diambil, berarti N-nya adalah 400. Kemudian gitu ya, untuk di sini kita berharap bahwasanya dari 400 kali percobaan gitu ya, dari 400 kali percobaan, kita pengen berharapnya adalah 30 orang. Berarti X-nya adalah 30 gitu ya. Nah, tapi diperhatikan, peluang akan terdapat paling banyak. Berarti X-nya nggak cuma 30, bisa 1, bisa 2, bahkan bisa 0 gitu ya. Nah, jadi bisa jadi ternyata ketika kita milih, berarti otomatis ya minimal 1 lah ya. Harus kepilih gitu ya. Kepilih 1 orang ya sebenarnya bisa ya, alias enggak ini. Jadi kita nanti ngitungnya adalah sebenarnya X-nya ini adalah lebih kecil daripada 30. Nah, berarti sebenarnya untuk nomor 4 ini yang ditanya adalah peluang X itu lebih kecil daripada 30. Nah, lo gimana nih? Ya, ini menggunakan pendekatan gitu ya. Karena kita tahu bahwasanya terkait dengan peluang yang punya ini gitu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan pendekatan distribusi normal sebenarnya ya. Nah, nanti kita yang ini ada hubungannya dengan tabel Z gitu ya. Nah, maka kita bisa merubah ini gitu ya, dimana kan kita tahu bahwasanya untuk merubah nilai Z itu adalah X kurang mu per sigma gitu ya. Nah, berarti kita X-nya kita anggap 30 gitu ya. Berarti X adalah ini kita bikin 30, sedangkan mu-nya belum ada. Kita cari untuk mu-nya kan udah sudah saya sampaikan bahwasanya kan tadi ya di rumus untuk itunya adalah N dikalikan dengan P. Berarti 400 dikalikan dengan yang namanya P-nya itu adalah sebesar 0,1. Berarti ini untuk meannya gitu ya adalah jawabannya adalah 40. Oke.
Terus kemudian untuk sigmanya itu adalah akar kuadrat daripada NPQ, kan gitu ya. Ya udah, berarti akar kuadrat dari 400 kali 0,1 kali 0,9. Jawabannya adalah akar 36. Jawabannya adalah 6, gitu ya. So, berarti tinggal kita hitung nih. 30 kurang 40 per 6. Maka nilai Z-nya adalah min 10 per 6. Nilai Z-nya sendiri itu berarti 10 bagi 6 tuh berapa? 10 bagi 6 itu adalah 1,67 gitu ya. Min ini 1,67. Ya udah, berarti nilai ini sebenarnya setara dengan yang namanya PZ lebih kecil daripada min 1,67. Ya sudah, tinggal dibuka tabelnya. Kan gitu ya. Dibuka tabelnya terkait dengan kita menghitung gitu ya. Kan ini ada distribusi normal gitu ya. Ini kan udah kita bahas di modul sebelumnya. Ini 0 dan Z-nya itu adalah min 1,67. Di sini nih. Min 1,67 dan yang mau kita cari daerahnya itu adalah daerah yang ada di sini. Nah, min 1,67 untuk daerah yang dari sini ke sini itu berapa? Kan gitu ya. Nah, oke. So berarti di sini bentar saya buka untuk si Untuk si tabelnya. Oke. Nah, di sini saya pakai yang ini ya. Jadi pakai tabel yang ini dan di sini saya mau cari di daerah sebelah kirinya daripada min 1,67 gitu ya. Min 1,67 itu estimate-nya adalah sekitar di sini 0,0475 ya, 0,0475 gitu ya. Oke, berarti sebenarnya kalau emang mau lebih spesifik ya, kalau mau cari ya bisa pakai rumus interpolasi. Untuk min 1,67 itu 677 gitu ya, atau mau lebih spesifiknya untuk 1,67 tuh jawabannya adalah 0. Jadi jawabannya adalah 0,0475. Ya, jawabannya tidak ada juga untuk soal nomor 4 ini ya. Nah, kalau emang misalnya nih ternyata kan paling banyak 30. Nah, berarti 30 kan juga boleh ikut dong harusnya. Bener nggak? Ya kan? 30 harusnya itu sebenarnya adalah paling banyak tuh 30. Berarti X lebih kecil sama dengan 30. Berarti gimana tuh? 0,0475 ya kan? Nah, untuk si yang lebih kecil daripada 30 itu jawabannya segini. Nah, kalau yang P-nya X sama dengan 30 bagaimana? Ya udah, berarti N 400 kombinasi 30 gitu ya, dikalikan dengan yang namanya 1/10 alias 0,1 dan dikali 30, 0,9 dikalikan dengan 400 kurang 30. Berapa tuh? 370. Nah, ini kita hitung nih berapa nih. Karena ini angkanya gede gitu ya, saya langsung pakai kalkulator aja. 400 kombinasi 30. Saya biasa pakai kalkulator ini nih, saya bisa hitung langsung untuk si Untuk si kombinasi ya. 400 kombinasi 30 dikalikan dengan 0,1 kali dengan dipangkatkan dengan 30 dikalikan dengan 0,9 dipangkatkan dengan 370. Jawabannya adalah sebesar 0,167 ya, 0,167 3 gitu ya. Nah, kalau ini kita totalkan berapa nih kira-kira? 0,0475 ditambah dengan 0,1. Tadi jawabannya 0,167 ya. 0,01673 ya, 0,01673. Berarti ini 0,0475 ditambah dengan 0,01673, jawabannya adalah 0,6423. Jawabannya juga nggak ada. 0,6423 tidak ada juga ya. Jadi di sini emang nomor 4 ini ada yang keliru nih di bagian pilihan gandanya. Cuman so far harusnya sih either antara karena gini, paling banyak kan 30, berarti 30 tuh oke. Lebih kecil daripada 30 tuh oke sebenarnya.
gitu ya. Nah, jadi kalau lebih kecil daripada 30 ya kita cuma pakai ini aja gitu ya. 30-nya nggak kita hitung. Nah, di sini kalau berarti kalau pakai 30 ya 30-nya ini gitu ya. Karena di sini udah jelas adalah distribusi binomial gitu. Nah, makanya sebenarnya untuk yang ini harusnya sebenarnya soalnya tuh nanti di belakang aja gitu loh. Jadi nggak langsung harus pakai yang ini karena ini sebenarnya ya termasuk juga sih sebenarnya gitu. Ya, untuk si di binomial gitu. Nah, untuk nomor 5, berapa peluang akan terdapat antara 30 sampai 50 orang? Ya, sama kayak tadi gitu ya. Kita cari dulu untuk nilai z-nya gitu ya. Terkait dengan 30 kemudian sama 50 gitu ya, tinggal kita cari sebenarnya. Nah, berarti untuk nomor 5 kita coba ya. Untuk nomor 5 berarti peluang 30 lebih kecil X lebih kecil daripada 50. Berarti ini sama aja kayak peluang min 1,67 lebih kecil Z gitu ya. Lebih kecil daripada, nah untuk 50 berarti Z sama dengan 50 kurang 40 per 6. Berarti 10 per 6 sama dengan 1,67 gitu ya. 1,67 nih. Nah, berarti kalau kita gambar yang dimaksud sama si soal itu adalah ya 1,67 min 1,67 adalah di sini gitu ya. Min 1,67 dan ini adalah 1,67. Nah, yang diminta itu adalah daerah hasil yang ada di daerah sini ya. Nah, ini juga balik lagi pakai tabel yang mana dulu. Jadi makanya sebenarnya untuk tabel tuh ya kalau bisa konsisten satu-satu aja gitu ya. Kalau misalnya mau pakai ini, ya pakai ini aja gitu ya. Tapi kalau misalnya di sini ada dua model. Kalau mau pakai ini, ya dipersilakan. Kalau mau pakai pakai ini aja gitu. Nah, kalau yang pakai yang tadi yang di sini, kalau mau pakai yang ini, cara bacanya beda. Gitu. Cara bacanya beda ya, nggak bisa disamain ya. Oke. Nah, oke. Untuk min 0 kita pakainya adalah ya karena udah jelas nih kita ngitungin dari sini ke sini. Nah, semisal nih kalian mau pakai yang ini aja deh, misal. Berarti dari sini ke sini, nah yang kita punya informasi tuh ini tuh adalah yang dari sini yang nggak diarsir di sini. Yang di sebelah kirinya. Tadi jawabannya adalah segini ya untuk nilai X-nya. Ya sudah, sebenarnya untuk yang kita tahu bahwasanya dari sini ke sini itu adalah 0,0475 gitu ya, dari sini ke sini gitu ya. Beta dulu. Dari sini ke sini itu adalah 0,0475. Nah, jangan lupa dari sini ke sini itu pasti 0,5. Nah, berarti dari sini ke sini berapa sisanya? Ya tinggal kita hitung dong. 0,5 dikurang dengan 0,0475. Jawabannya adalah 0,4525 ya. Jadi itu yang biru ini dari sini ke sini adalah 0,4525. Nah, ini sama ini ya, yang bagian setengahnya ini sama nih. Ini juga pasti 0,4525 juga sama nilainya. Jadi bisa kita katakan ini adalah 0,4525 ditambah dengan 0,4525. Berarti kalau 0,4525 kalau kita kalikan 2 atau kita tambahkan, jawabannya adalah 0,9050. Maka jawabannya ya enggak ada lagi ya. Nah, semisal kalau kita pakai tabel yang tadi nih untuk menghitung daripada daerah yang di sini, benar nggak sih jawabannya adalah 0,4525 gitu ya. Coba kita cek dulu. Kita mau cari dari sini sampai ke Z-nya adalah 1,67. 1,67. Nah, tuh. Benar kan? Jawabannya adalah 0,4525 ya. Dari sini ke sini 0,4525, dari sini ke sini gitu ya dengan nilai Z yang minus Z yang sama adalah juga 0,4525 gitu ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6 kita punya informasi kalau misalnya untuk terdapat
55 orang atau lebih gitu ya, atau bisa kita katakan untuk Z-nya adalah lebih besar daripada X-nya itu lebih besar daripada 55. Ya sudah, berarti ini sama aja kayak tadi. Kita hitung dulu untuk 55 kurang 40 per 6 berarti 15 per 6. Nah, ini sama-sama dibagi 3 gitu ya. 5 per 2 berarti ini adalah 2,5. Berarti peluang untuk Z-nya adalah lebih besar daripada 2,5 alias 2,50. Ya, berarti di sini yang diminta adalah yang diminta itu adalah daerah arsir daripada yang TT ya. Untuk nilai Z yang 2,5 tuh berarti di sini ya. Untuk nilai Z 2,5 yang diminta itu adalah yang di daerah yang warna biru ini. Nah, ya sudah. Kita punya informasi mau pakai tabel yang mana nih? Nah, kita mau pakai tabel yang di atas ini aja nih lagi ya. Nah, ingat, karena ini adalah dari distribusi normal alias berarti ke kiri sama ke kanan itu dibagi sama rata, maka sebenarnya wilayah yang biru ini itu bisa sama aja dengan nilai daerah daripada yang sebelah kiri terus dikirim sini nih. Jadi sama min 2,5 jawabannya tuh. Min 2,50 0,0062 gitu ya. Oke, sorry. Jadi tuh ini itu akan sama aja gitu ya. Sebenarnya kalau kita pakai garis bantu tambahan min 2,5 ya, yang warna biru ini daerahnya tuh nilainya pasti sama. Dari sini ke sini tadi berapa? 0,0062 ya. Nah, ini pun juga sama 0,0062. Berarti peluangnya adalah 0,0062. Ya, jawabannya tidak ada lagi. Nah, tapi tadi di sini bilang ada 55 orang. Oke, coba kalau kita anggap bahwasanya kita ngitung nih yang X sama dengan 55 gitu ya. Berarti 400 kombinasi 55 dikalikan dengan 0,1 pangkat 55 dikalikan dengan 0,9 dipangkatkan dengan 400 dikurang dengan 55 ya, alias 345. Nah, berarti di sini langsung saya pakai kalkulator aja ya, karena angkanya gede gitu ya. Kemudian dikali dengan 0,1 pangkat 55 dikali dengan yang namanya 0,9 dipangkatkan dengan yang namanya 345. Jawabannya error ya. Nah, ini jawabannya error ya. Nggak bisa dihitung nih jawabannya nih, undefinitely gitulah ya. Berarti kurang lebih ya 0,062. Nah, cuman kalau emang kita dipaksa disuruh milih ya jawabannya ini A. Kalau yang tadi di atas kita disuruh milih yang paling dekat dengan 0,9 ya jawabannya yang D. Nah, ini kalau tadi kita disuruh milih ya yang paling dekat adalah 0,0571 alias 0,05 gitu ya, 0,05 lah gitu. Ini juga sama. Nah, kalau ini mah nggak sama karena kan ketika kita menghitung 0,3 nih ya nggak ada yang mirip gitu kan. Oke, so dengan begitu ya, jadi nomor 3 nih jawabannya dari 3 sampai nomor 6 nih secara spesifik jawabannya nggak ada yang akurat gitu ya, jawabannya nggak ada yang sama persis dengan opsi di pilihan gandanya. Maka kita akan lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, oke, so kita lanjut ya ke 4 soal terakhir untuk tes formatif yang pertama terkait dengan distribusi binomial. Oke, nomor 7. Terdapat 5 penerbangan setiap harinya dari Bandara Soekarno-Hatta ke Jakarta ke daerah Bengkulu ya, Bandara Fatmawati Soekarno menggunakan Lion Air, yang dimana katanya peluang penerbangan datang terlambat gitu ya. Nah, di sini berarti kalau kita mau bikinnya Q-nya ini adalah 0,2 gitu ya. Nah, di sini N-nya tuh sama dengan 5 gitu. Nah, di sini kita berharap tidak ada penerbangan yang lambat. Berarti bisa kita katakan 5 penerbangannya ini sukses semua. Berarti X-nya sama dengan 5 dong, gitu ya. Oke. Berarti dari sini kita pakainya adalah Q-nya sama dengan 0,2. Dan untuk P-nya adalah 1 kurang 0,2 gitu ya, karena sisanya alias 0,8. Seperti itu. Ya, karena apa? Di sini datang terlambat berarti gagal.
Nah, ya sudah, kalau kita lanjutkan gitu ya. Untuk nomor 7 ini berarti peluang X sama dengan 5 berarti apa? Ya, 5 kombinasi 5 dikalikan dengan 0,8 dipangkatkan dengan 5 dikalikan dengan 0,2 pangkat 0. Ya udah, tinggal kita hitung 5 kombinasi 5. Berarti ini harus jawabannya adalah pasti 1. Ya, pasti 1. 5 faktorial per 5 faktorial dikalikan dengan 0 faktorial. Ini jawabannya adalah 1. Ya, karena ini sama ini kan udah pasti habis gitu ya. Terus kemudian ini 1 per 0 faktorial adalah 1 ya. Oke, berarti ini 1 dikali dengan 0,8 pangkat 5. Saya tulis gini aja gitu ya. Dikalikan dengan 1 ya. Maka ya jawabannya adalah 0,8 pangkat 5 itu sendiri gitu ya. 0,8 pangkat 5 itu sendiri jawabannya adalah 0,32768 ya, 3768. Nah, mana jawaban yang mendekati? Nah, kalau ini mah pas karena ya walaupun ya beda 0,001 gitu ya. Ya efek pembulatan lah gitu. Kalau yang nomor sebelumnya kan nomor 3, 4, 5, 6 tuh ngaco banget gitu ya. Oke, antara saya yang salah atau emang bukunya kan gitu yang salah. Oke, nah kalau ini untuk nomor 7 kalau kalian mau ngerjainnya pakai versi yang saya mau menganggapnya bahwasanya untuk N sama dengan 5. Tadi katanya tidak ada penerbangan terlambat. Gitu ya. Berarti di sini X-nya adalah 0. Gitu ya, tidak ada yang terlambat. Nah, kalau kayak gini berarti nilai P-nya adalah 0,2. Nah, Q-nya itu adalah yang 0,8. Nah, ini ya berarti peluang X sama dengan 0, 5 kombinasi 0 sama dengan dikali dengan 0,2 pangkat 0 kali dengan 0,8 pangkat 5. Jawabannya ya pasti sama. 5 kombinasi 0 itu pasti 1. Ini 0,2 pangkat 0, 0,8 pangkat 5 ya kan. Nah, ya sudah, jawabannya adalah ya 0,32768. Sama gitu kan. Karena apa? Peluang terlambat gitu kan. Dan dia maunya tidak terlambat. Berarti peluang yang sukses ini, misalkan kita anggap dia sukses, berarti di sini berharap tidak sukses semua. Alias X-nya sama dengan 0. Nah, kalau di sini kita beranggapan bahwasanya ini adalah sesuatu yang gagal. Dan di sini katanya peluang tidak adanya gagal. Berarti semuanya berhasil. Makanya kenapa di sini X-nya 5. Gitu ya. Ya sebenarnya ya mereka berdua ini adalah sesuatu yang nilainya sama gitu ya. Kalau misalnya kita punya 5 penerbangan, ya tidak ada penerbangan terlambat, ya pasti 5-5-nya sukses kan gitu. Oke. Itu untuk nomor 7. Dan untuk nomor 8, di sini kita punya informasi peluang hanya 1 dari 5 penerbangan yang terlambat. Oke, dan di sini maunya mintanya terlambat. Nah, di sini kalau misalnya mau pakai yang di sini, ya misalnya Q-nya sama dengan 0,2, berarti di sini adalah X-nya sama dengan 4. Gitu ya. Nah, karena Q-nya sama dengan 0,2, untuk P-nya adalah 0,8. Nah, berarti PX sama dengan 4, alias dari satu penerbangan kan terlambat nih. Berarti 4 penerbangan yang lain itu adalah sukses, alias tidak terlambat. Ya sudah, berarti 5 kombinasi 4 dikalikan dengan 0,8 pangkat 4 kali dengan 0,2 pangkat 1. Nah, 5 kombinasi 4 gitu ya. Nah, 5 kombinasi 4 itu jawabannya adalah 5 gitu ya. Oke, 5 kombinasi 4. 5 faktorial per 4 faktorial kali dengan 1 faktorial. 5 kali 4 faktorial, 4 faktorial 1 gitu ya. Nah, jawabannya 5 kan. Ya udah, ini 5 kali dengan 0,8 pangkat 4 kali dengan 0,2. Ya, inilah langsung aja ya kalkulator ya. Nah, 5 kali 0,8 pangkat 4 kali dengan 0,2. Jawabannya adalah sebesar 0,4096. Nah, jawabannya adalah yang C. Nah, kalau semisal mau pakai pendekatan yang ini, boleh nggak? Boleh. N-nya 5, gitu ya. N-nya 5 dari 5 penerbangan.
katanya terlambat 1. Nah, berarti P-nya adalah 0,2, Q-nya adalah 0,8. Ya, ini berarti P X sama dengan 1, berarti 5 kombinasi 1 gitu ya. Dikalikan dengan 0,2 pangkat 1 kali 0,8 pangkat 4. Ya, ini jawabannya 5 kali 0,2 kali 0,8 pangkat 4. Ya, jawabannya pasti sama, 0,4096. Ya, pasti jawabannya sama kok ya, selama nggak salah persepsi gitu. Oke, nah lanjut ke soal nomor 9 dan 10. Ya, ini juga sama, 7 sama 8, terus kemudian ini 9 dan 10. Nah, untuk soal nomor 9 katanya suatu roda roulette terdiri dari 25 yang luasnya sama dan diberi nomor 1 sampai 25. Peluang muncul nomor 5 ketika roda berhenti pada 1 kali putaran. Oke. 1 kali putaran, 1 kali coba. Jadi sebenarnya untuk soal nomor 9 ini kita nggak perlu yang namanya pakai binomial. Kan cuman 1 kali putaran. 1 putaran, one turn. 1 kali coba gitu kan. Maka ya ini peluang muncul nomor 5 gitu ya, nomor 5. Berapa? Ya dari 1 sampai 25 ya 5-nya cuma ada 1 gitu ya. 1 per 25. Ya udah jawabannya yang D. Gitu ya. Nah, peluang muncul nomor 2 atau nomor 20. Berarti nomor 2 atau nomor 20. Berarti ini peluang nomor 2 tambah gitu ya, peluang nomor 20. Nah, nomor 2 ya cuman ada 1 doang dari 25 nomor yang ada. Nomor 20 juga sama. Berarti jawabannya adalah 2 per 25. Maka nomor 10 jawabannya yang tidak ada. Ya. Oke. Jadi hati-hati. Nah, ini cuma 1 kali putaran. Ya, bukan 1 kali setengah putaran gitu, bukan ya. Nah, ini 1 kali putaran aja ya, nomor 5. Ya udah, kalau dia 1 kali cobaan dapatnya nomor 5, ya udah berarti kan bukan n percobaan gitu kan. Bukan n. Ya sebenarnya ini kita ya sebenarnya bisa kalau mau pakai binomial, bisa sebenarnya bukan nggak bisa gitu ya, tapi bisa aja. Nah, di sini n-nya 1, x-nya juga 1. Gitu ya, 1 kali coba, 1 kali sukses. Nah, tapi ketika peluang nomor 5, ya berarti di sini ada peluang bukan nomor 5. Jadi misalnya anggap aja di sini maunya pakai yang binomial deh gitu ya. Ini berarti peluang bukan nomor 5 ya 24 per 25. Ya udah, tinggal kita hitung aja di sini. Berarti peluang x sama dengan 1, berarti 1 kombinasi 1 kali dengan 1 per 25 pangkat 1 kali dengan 24 per 25 pangkat 1 kurang 1 pangkat 0. Ini jawabannya 1. 1 per 25 pangkat 1 ya 1 per 25. Ya ini jawabannya 1. Ya jawabannya sama kan, 1 per 25. Tuh ya. Nah, kemudian yang ini ya sama. Ya ini dikerjain dulu satu-satu. Nah, tapi karena berhubung udah jelas peluang nomor 2 ya kasusnya juga sama, nilainya segini juga. Peluang nomor 20 juga sama, segini juga. Jadi dari 25 nomor yang ada gitu ya, dalam 1 kali coba n-nya sama dengan 1, saya mau hit angka 20 alias suksesnya 1. Ya, berarti ketika n-nya sama dengan 1, x-nya juga sama dengan 1. Jadi peluang dapat 1 tuh ya 1 per 25 semua. Jadi sebenarnya ini nggak harus pakai binomial gitu. Jadi bisa pakai cara biasa aja gitu ya. Oke. Nah, berarti dengan begitu itu untuk binomial ya. Jadi hati-hati. Nanti akan ada perbedaan ya. Jadi kan ini binomial nih. Nah, nextnya untuk kegiatan belajarnya adalah terkait dengan hipergeometrik dan distribusi Poisson ya. Oke. Nah, nanti akan ada bedanya nih antara si binomial dengan hipergeometrik. Oke. So dengan begitu kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua.